Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kami muliakan Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya, Ibu Wakil Ketua Pengadilan Agama Surabaya, Bapak Ibu Hakim, yang sama-sama kami hormati Bapak Panitera, Bapak Sekretaris, seluruh aparatur Pengadilan Agama Surabaya, dan khususnya seluruh keluarga besar Pengadilan Agama Surabaya yang semoga senantiasa diberikan keistiqomahan dalam ikut serta di rutinitas kita di Pengadilan Agama Surabaya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih mampu diberikan kenikmatan iman, kenikmatan Islam sehat, dan juga kesempatan sehingga masih bisa hadir dalam rutinitas sholat zuhur berjamaah yang insya Allah akan dilanjutkan dengan ceramah pada siang hari ini. Salawat seiring salam tak lupa senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas berkat rahmat jasa beliaulah kita diberikan kemudahan dan kesempatan dalam menjalankan setiap ibadah kita pada hari ini. Adapun yang akan bertindak sebagai penceramah atau sebagai khotib pada kesempatan siang hari ini, yakni yang mulia Dr. Akramuddin MH, untuk mempersingkat waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua, Ibu Wakil Ketua Pengadilan Agama Surabaya, Bapak Ibu Hakim, Bapak dari Kesekretariatan dan Kepanitraan, serta seluruh jajaran karyawan dan karyawati Pengadilan Agama Surabaya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita sudah berada pada hari ke-11 di dalam bulan suci Ramadan. Semoga apa yang kita lakukan 10 hari sebelumnya akan senantiasa mendapatkan rahmat, keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan taslim semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ansilhul munsalal muqarraba inna yaumal qiyamah. Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, hari ini adalah hari ke-11. Artinya sudah 10 hari kita lalui di dalam bulan suci Ramadan, yang oleh para penceramah sering dibagi 3. Awaluhu rahmah, 10 hari pertama itu katanya rahmah. Tahapan kedua, 10 hari kedua itu adalah ampunan. Dan 10 hari ketiga itu adalah itkun minan nar. Ini yang oleh para mubalik sering menganggap bahwa ini adalah hadis. Dan dalam kalangan ulama
hadis menyatakan bahwa ini sesungguhnya hadis dhaif. Kalau kita lihat di dalam kitabnya As-Suyuti, di dalam Jami Jami Shaghir itu dikatakan bahwa ada beberapa perawi yang tidak jelas sehingga dikategorikan sebagai hadis dhaif. Namun bagi sebagian ulama mengatakan bahwa sepanjang itu tidak berkaitan dengan masalah akidah dan berkaitan dengan masalah syar'i, hukum khususnya menyangkut halal haram, tidak apa-apa, dianggap sebagai suatu motivasi. Dan kita sudah berada masuk pada tahapan kedua. Bapak hadirin yang sama berbahagia, bulan Ramadan ini selain disebut dengan syahrul Quran, syahrul ibadah, juga disebut dengan syahrul tarbiyah. Artinya bulan pendidikan. Sebagian ulama mengatakan kenapa itu dianggap sebagai suatu tempat pendidikan, karena memang di dalam surat Al-Baqarah yang menyebutkan tentang puasa itu di penghujungnya dikatakan la'allakum tattaqun. Artinya mudah-mudahan kamu bertakwa. Kata mudah-mudahan itu artinya ada proses sebelumnya. Sama ketika kita mengikuti diklat, kita mengikuti bintek, lalu kemudian diupload di Facebook dan di macamnya, dan kemudian kita yang melihat itu mengatakan, ya, semoga ilmunya bermanfaat. Artinya di sana dia menuntut ilmu. Demikian halnya dengan ibadah puasa ini, sesungguhnya selain terkait dengan persoalan ibadah yang ada di dalamnya yang oleh Pak Ketua pada pertemuan pertama mengatakan bahwa pahalanya itu hanya Allah yang tahu. Tetapi di samping itu pula puasa ini mendidik kita. Setelah 11 bulan yang lalu kita menyelesaikan puasa kita yang lalu dan kemudian kita beridul fitri, masuk 11 bulan itu terkadang kita kemudian lupa, lalai atau keluar dari apa yang seharusnya sudah kita diajarkan pada Ramadan sebelumnya. Jadi karena itu Allah Subhanahu wa taala menghadirkan bulan Ramadan ini untuk kembali menempah kita. Ibarat kita punya mobil, ya. Ada waktu di mana kita masukkan ke bengkel untuk kemudian diperbaiki, direvisi, di tune up namanya. Iya. Itu adalah salah satu bentuk untuk kita bisa memastikan bahwa mobil kita, power steeringnya itu tidak lari miring, sehingga bisa mencelakai kita. Demikian halnya dengan puasa ini. Kelak yang kemudian yang kita akan dapatkan ketika kemudian kita melaksanakan ibadah puasa ini, harapan adalah bisa kita keluar menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Tentu dengan kualitas masing-masing, karena masing-masing kita tentu beda. Maksimalisasi daripada pelaksanaan ibadah puasa kita ini sehingga hasilnya pun berbeda antara satu dengan yang lainnya. Bapak hadirin yang sama berbahagia, kewajiban kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah untuk bertakwa itu adalah merupakan hak Allah. Kalau kita lihat di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Sebagian ulama mengatakan bahwa makna hadis yang potongan hadis ini adalah merupakan hak Allah, di mana kita berkewajiban untuk senantiasa bertakwa, bukan hanya ketika kita berada di kantor, bukan hanya ketika kita berada di pasar, tetapi bahkan pada saat kita sholat pun kita dituntut untuk bertakwa. Sebab tidak semua kita ini mampu mulai dari takbir sampai salam kita ada pada posisi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita takbir, begitu imam baca ayat di depan, lalu kemudian kita melihat merek sarung
jemaah yang ada di depan kita, lalu kita mulai berpikir yang mana lebih mahal, apa namanya, Wadimor atau Atlas dan selamanya. Kemudian kita berpikir, ini yang paling mahal ini, BHS ini kan. Itu kemudian mempengaruhi sholat kita, di mana nilai ketakwaan kita ketika kita salat, seperti yang dikatakan tadi, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Artinya apa? Pada saat sholat itu pun dituntut kita untuk khusyuk, dan kehusuan itu adalah merupakan aplikasi daripada ketakwaan kita, rasa takut, rasa tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di lanjutan hadis tadi, wa'ad bi isyai'atal hasanatambuha. Artinya kalau kamu melakukan sesuatu perbuatan yang kurang baik, maka tutupilah dia dengan perbuatan yang baik. Oleh ulama dikatakan ini bahagian hadis ini adalah merupakan hak daripada manusia itu. Hak dia untuk memperbaiki dirinya, termasuk ketika dia sholat, termasuk ketika dia berada di tempat kerja, di pasar dan semacamnya. Ketika melakukan sesuatu kesalahan, maka menjadi haknya dia untuk memperbaiki. Dan karena itu begitu pula ketika kita sholat, ketika ingatan kita, hayalan kita berpindah kepada urusan dunia, urusan kendaraan, urusan pekerjaan, maka segeralah berbalik. Bapak hadirin yang sama berbahagia, tentang bagaimana tingkat kehusuan kita ini oleh Rasulullah SAW pernah dalam suatu kesempatan bersama dengan jemaah yang lain duduk-duduk seperti ini mungkin, walaupun kondisinya berbeda, di mana Rasulullah melihat salah seorang sahabat yang termenung, kelihatan merasa sedih, penglihatan pandangan yang hampa. Lalu kemudian Rasulullah SAW bertanya, apa yang terjadi pada dirimu? Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah kiranya saya pantas menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana setiap kali saya salat lebih banyak saya menghayal, lebih banyak saya mengingat dunia daripada saya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Rasulullah SAW menjawab, jikalau dicontohkan seorang anak yang belajar berjalan di depan ibunya dalam posisi dan kondisi dia sambil jalan sambil jatuh, lalu kemudian ibunya mendekati, merangkul dan menggendongnya, maka ketahuilah bahwa kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya tersebut tidak ada apa-apanya dibanding kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita. Karena itu apabila engkau berpaling daripada ingatan yang lain saat engkau salat mengingat yang lain, maka cepatlah kembali untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah cara yang terbaik terhadap suatu perbuatan di dalam salat yang memiliki kekurangan lalu kemudian kita perbaiki. Demikian halnya pula dalam kehidupan kita bermasyarakat, dalam kehidupan urusan dunia kita, di mana ketika kita melakukan kesalahan, maka bersegeralah menutup dengan perbuatan yang baik yang lainnya, dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Banyak ibadah-ibadah yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah sudah diberikan gambaran bagaimana bersedekah, berinfak dan semacamnya sebagai upaya untuk menutupi kesalahan-kesalahan kita yang kita perbuat, yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dipandang sebagai suatu kekurangan. Kemudian di lanjutan hadis dikatakan, wa khaliqin nas bi khulqil hasan. Bersikap dan berbuat baiklah kamu terhadap sesama manusia, yang oleh ulama dikatakan bahwa ini adalah merupakan hak dari sesama manusia. Jadi ada hak Allah, ada hak diri kita, dan ada hak sesama manusia, di mana ketika kita berbuat salah, berbuat hilaf terhadap orang lain, maka tidak perlu kita segan untuk meminta maaf dan memaafkan orang, dan berbuat dan bersikap yang lebih baik kepada orang lain, sehingga tiga hal ini merupakan bahagian yang ada di dalam diri kita, khususnya di dalam bulan suci Ramadan ini. Karena itu bulan pendidikan, bulan suci Ramadan ini kita jadikan
sehingga ke depan ya, kita berharap dengan doa kita bahwa ketika kita meninggalkan bulan suci Ramadan 11 bulan ke depan, kita akan lebih baik daripada hari ini, daripada keadaan kita sekarang ini. Dan oleh Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita sebagai orang-orang yang bertakwa setelah keluar daripada bulan suci Ramadan ini. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan melalui kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas penyampaian dari ceramah dari Yang Mulia Dr. Andes Akramuddin MH. Semoga kita senantiasa mampu memperoleh pelajaran dan juga pengajaran yang telah disampaikan di setiap ilmu-ilmu yang ada pada majelis ilmu siang hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.